worship lagi. Aku yakin kita semua yang ada di sini telah merasakan penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Mari kita pujikan nama Tuhan Yesus kita, karena Dialah Allah yang layak ditinggikan di atas segala pujian. Persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh mulia
mau berdoa untuk Tuhan Yesus, tolong mohon ampun akan segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat selama hari ini Bapa. Tuhan Yesus, tolong ampunilah kami, layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Kami juga mau berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus, tolong tibakan mereka dengan selamat agar mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita menyerahkan segenap jiwa dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa kemenangan demi kemenangan sesungguhnya sudah Dia sediakan. Hari ini kita mau bersorak karena kita punya Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang ajaib. Mari kita semua berdiri, bersama-sama kita tinggikan nama Yesus, sumber kemenangan dan raja kita mulia. menjawab sesuai cara kita. Hari ini kita akan belajar bahwa pengharapan yang sejati bukanlah menuntut Tuhan, melainkan mempercayakan pada kedaulatan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saul Abdi Salam. Maka dari itu, mari kita buka hati
firman Tuhan, mengiarkan kami, menyiapkan hati kami, telinga kami untuk kami menjadi seorang murid yang terus mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini langsung perlu pakai mic nggak sih? Kalau ngomong begini kedengaran? Nggak usah pakai mic ya. Oke. Kayaknya langsung perlu perkenalan dulu nih. Langsung melihat ini kampung kayak langsung kenal, tapi ada beberapa yang langsung kayaknya sekali lihat tapi belum tahu nama. Tunggu ya. Ini Evan, kamu Evan, Glory, Dewi, Lisa, ini Sari ya. Sari pernah datang Manado? Iya. Pernah sekali kan? Berapa kali ya? Kalau ini? Aca, orang India. Aca ya? Aca belum pernah ke Manado kan? Sudah pernah? Sudah. Pasti. Acara bisa. Oh, acara ini ya. Ini maksudnya Karin ya. Wina ikut. Ini nggak tahu siapa. Langsung bawa dua asisten datang. Aking ini teman anaknya Lause dari kecil. Dulu sering berantem soal gajah. Jadi kata pertama Aking itu gajah. Jadi Iqbal belajar kata gajah itu dari Aking. Aking kalau ngomong gajah itu gajah. Ya kan, Aking masih ingat ya? Kalau ini anaknya Musutono ya, Oliver. Oke, salam kenal. Lause namanya ada Popo di belakang. Ada Popo sama Cece. Ini kayaknya Manado ini perlu kayak begini nih, karena orang gedenya banyak ternyata. Kalau di Manado itu cuma saya sendiri. Kayaknya saya perlu tarik satu keluarga ke sana. Boleh? Bersyukur banget nih Lause Devi sama Lause Ita bisa terus membantu ya di dalam remaja. Kalian perlu bersyukur nih. Ada dua keluarga ini, keluarga pengolah di Bitung ini mau bantu di remaja dan hadir terus tiap minggu. Kalau saya di sana sendiri, Lause hanya sendirian. Jadi Musutono kirim 2 orang ke sana ya. Siap. Nanti ini mamanya Gaby. Iya, mamanya Gaby ya sering ke sana betul. Jadi kalau Gaby-nya pas dateng, pasti ada mamanya nih. Tapi Lause senang bangga terhadap perkembangan di Bitung ini dan melihat kalian begitu semangat datangnya. Lause nggak tahu motivasi kalian datang itu seperti apa. Ada yang mungkin dipaksain papa, ada yang datang karena mau lihat teman, ada yang datang karena ada sesuatu atau ada agenda lain, Lause nggak tahu. Tapi kalian patut bersyukur. 20 tahun lagi kalian bakal melihat kembali ke hari ini dan kalian bakal bersyukur bahwa kalian ikut acara begini. Dulu Lause pergi datang acara begini waktu lagi cari cewek, cari pacar. Jadi pertama kali Lause datang gereja karena Lause naksir sama satu orang di kelas dan dia itu rajin banget di gereja. Tapi itu lama ya, itu kan cerita monyet ya. Waktu lihat itu, tapi Lause bersyukur akan itu sebenarnya akhirnya memperkenalkan Lause dengan satu Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang Lause sembah itu di pohon yang gede, dulu ada ular gede kita anggap dewa, patung yang itu kita anggap dewa, padahal cuma patung kok bisa kita sembah. Nah, waktu datang ke gereja ini baru Lause rasakan, Lause bersyukur. Lause pakai cewek yang bikin Lause datang gereja, habis itu Lause bisa datang gereja dan kenal satu Tuhan yang hidup. Oke? Hari ini Lause mau disuruh untuk bawain tentang toxic expectation dan healthy hope. Ada yang membantu Lause? Sekali kalian lihat ini artinya kira-kira apa? Ada? Ayo kita bikin santai aja. Lause nggak pakai mic karena suaranya jadi mengubah, nanti direkam. Ada yang mau bantu? Apa aja artinya, bisa apa aja menurut kalian? Lause juga ada arti menurut Lause sendiri, tapi pasti kalian kalau baca pasti ada kebayang sesuatu. Apa? Lisa? Ekspektasi kita yang selalu Ekspektasi kita yang terlalu banyak dan terlalu berubah gitu, yang akhirnya menjadi toksik, jadi buruk, dan versus pengharapannya. pengharapan yang sehat. Waktu Lause dikasih judul ini, Lause juga bingung sih artinya apa sebenarnya. Toxic udah pada tahu dong. Kalau toxic, Lause yakin pasti kalian tahu. Toxic itu, teman itu toxic banget sih, ya kan?
Artinya apa toksik banget? Hah? Apa? Buruk atau beracun sekali nih orang, kayak bisa sekali patok bikin orang mati gitu ya. Nah, tapi itu ekspektasi yang beracun, ekspektasi yang membuat kita dalam situasi yang nanti kedepannya akan menjadi buruk. Ada lagi yang kedua, healthy hope, yaitu pengharapan yang memang kita harapkan dan pengharapan yang sehat yang akan membuat masa depan kita lebih baik. Oke, simpelnya toxic expectation itu adalah apa yang manusia mau tentang kalian. Hope, healthy hope itu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kalian. Simpelnya begitu. Oke, tapi Lausu gak bakal bahas itu hari ini, bakal bawa kalian lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada bawa Alkitab ya kita buka di Daniel 3. Pada bawa Alkitab semua atau Alkitab? Alkitab. Yang sudah ketemu bilang hai. Di Daniel 3. Daniel 3, Lausu sebenarnya mau minta kita baca dari 1 sampai 30, tapi panjang nih. Cuman sebelum kita baca, kita akan bedah satu-satu ayatnya. Nanti supaya waktu kita baca Alkitab, siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Ayo tunjuk tangan. Wah, keren. Wina Lausu tahu tiap hari karena laporan terus. Ya nggak apa-apa, Lausu juga dulu 1 minggu sekali skip terus semenjak ada program baca kita bareng-bareng, baru deh tiap hari baca. Yaitu bagus juga, yang mau ikut nanti dikasih tahu ya. Mungkin nanti di Bitung bikin juga satu grup yang bisa baca Alkitab tiap hari, satu hari 2 pasal aja, itu sangat membantu nanti. Oke, nanti Lausu mau ceritakan dulu tentang Daniel. Ini berfungsi. Pakai apa ya? Samping. Halo. Udah pada buka di Daniel 3? Ini. Oke. Daniel 3 ini cerita tentang fiery furnace, artinya itu perapian yang berapi-api. Udah perapian yang berapi-api. Perapian yang menyala-nyala. Tahu nggak perapian yang menyala-nyala itu apa? Udah pernah ke siapa di sini pernah ke Klenteng? Pernah ke Klenteng? Pernah? Klenteng itu biasa ada satu pagoda tuh, tempat bakar duit, katanya kalau bakar duit tiba-tiba muncul di dunia yang lain lagi. Pernah? Dulu Lausu pernah bakarin kakeknya Lausu tuh mobil Mercedes. Bikin pakai kertas, dibikin tanda Mercedes terus dibakar. Nah, itu tuh ada fiery furnace, itu artinya itu satu tempat di mana dibakar. Ini untuk bakar orang, tapi Lausu ada bawa lilin ya di sini ya, dibakar. Ada yang mau coba panas yang lilin itu? Ada yang mau coba? Matthew mau coba? Cuma 3 loh ini. Jadi konteksnya dalam cerita ini, pada Daniel 3 ini, Raja Babel, yaitu namanya Nebukadnezar, mendirikan satu patung. Patung itu nggak tahu modelnya, bentuk mukanya dia atau patung apa kita nggak tahu. Yang kita tahu itu patung emas. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta ada yang tahu berapa tinggi? 60 hasta itu kira-kira 90 kaki. 90 kaki kalau dikonversi jadi meter itu sekitar 30 meter. 30 meter tuh hampir mirip dengan patung Yesus yang di Citraland tuh. Segede itu. Ya. Jadi ceritanya begini. Dia bilang saya mau bangun satu patung ini, setiap kali musik dimainkan, band dimainkan, tiba-tiba Pak Devi main musiknya, tiba-tiba setiap kali main musik kalian harus langsung sujud menyembah. Ya, ceritanya begitu. Bagi yang nggak sujud menyembah, apa yang dilakukan? Bakal dibakar kayak ini, nanti tiba-tiba muncul di alam sebelah. Jadi bakal dibakar hidup-hidup. Oke? Terus ada satu tukang ngadu nih. Inilah namanya suku Kadim yang mau mengadu tiga remaja Israel, tiga remaja Yahudi yang dikatakan itu dia kalau dengar lagunya nggak langsung menyembah, dia malah nggak mau nyembah, dia berdiri aja, nggak mau tunduk. Raja marah dong, habis itu apa yang terjadi? Dipanggillah 3 orang itu di BAP. Kalian tahu BAP? Berita acara untuk kalau perkali dipanggil polisi, tanya bener nggak kamu nggak mau menyembah, nggak mau sujud. Dipanggillah dia, terus 3 anak muda ini jawab ya benar, karena kami nggak mau menyembah. Lalu apa yang dilakukan? Dilemparlah 3 orang ini
diikat terus dilempar di dalam perapian yang panas. Perapian ini dipanasin 7 kali, bayangin. Nanti kita akan baca nih dari ini. Maksudnya bakal bawa kalian itu dalam ayat per ayat, tapi kita akan baca apa yang terjadi. Kalau kalian membaca Alkitab dengan membayangkan, ini jadi firman Tuhan yang hidup benar-benar. Langsung pernah tuh baca satu kata, langsung bingung. Dari satu kata ini kembangkan ini jadi 5 halaman tulisan. Ini apa yang terjadi? Cuma satu kata di dalam itu bisa hidup seperti itu dalam kehidupan Lause. Tapi langsung mau ngajak kita. Nah, setelah dilempar, apa yang terjadi? 3 orang itu kebakar nggak? Ada yang tahu ceritanya? 3 orang itu nggak kebakar, malah ada 1 orang lagi tambahan di dalam jadi 4 orang. Ini kayak apa ya, dibakar makin banyak orangnya jadi 4 orang. Terus mereka dikatakan keluar dari sana. Lalu Raja Nebukadnezar ini bingung sampai kagum apa yang dilakukan. Berarti Tuhan yang mereka sembah ini benar-benar Tuhan yang hidup. Dan habis itu dikeluarkan perintah baru. Barang siapa yang menghina Tuhan dari 3 orang ini, 3 remaja ini, kalian akan dipenggal atau dipotong kecil-kecil katanya. Jadi perubahan dari kita itu langsung berubah 180 derajat. Ayo kita mulai baca di itu Daniel 3 ya. Oke, mulai dari ayat 1 ya kita baca. Raja Nebukadnezar, langsung bakal bacain sambil kalian ikutin. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Oke, ini yang tadi Rasul bilang setinggi 30 meter, mirip patung Yesus, tinggi patung Yesus. Kebayang nggak patung Yesus berapa tinggi? Dari jauh aja udah kelihatan kan? Nah, itu dibangun di sana. Habis itu ayat langsung lompat ke ayat ke-5. Kita baca sama-sama yuk. Ayat ke-5 ya. Udah pada ketemu? 3, 2, 1. Pada saat kamu ini sama nggak sih terjemahannya apa? Oke, Nesa coba baca ayat ke-5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Oke, dibilang kalau band musiknya sudah mulai bermain, bayangin Pak Devi lagi main 5 alat musik sekaligus. Pernah nggak lihat pengamen yang gitu? Main itu apa namanya harmonika, ada drum, ada gitar sekalian. Main sekalian tuh kalau band lagi main, kalian harus langsung sujud menyembah. Oke? Itu di ayat 5. Kita masuk ke ayat ke-6. Evan ya? Baca ayat ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah dan mencampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Kalau nggak nyembah, langsung dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Oke, nah sekarang ayat ke-8 nih. Ayat ke-8 ini ada orang yang suka ngadu. Oke, siapa Karin? Ya, Karin coba baca ayat ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang kasih menuduh orang Yahudi. Ada yang sering jadi orang kasih begini? Sering nuduh-nuduh orang, sering ngadu-ngadu orang? Kalau langsung ada anak 1 yang suka ngadu, anak yang nomor 3 pasti. Anak yang paling kecil, kalau pokoknya itu biasanya kan di rumah ada aturan tuh. Kalau misalnya kalian mau nonton atau apa, cuma boleh 2 jam maksimal 1 hari, dan itu cuma boleh di hari Sabtu. Kalau hari Jumat dia pegang tablet, lo sudah pasti tahu itu, lo sudah mata-mata satu. Anak yang paling kecil suka banget ngadu. Koko ya, dia pura-pura mau ngecek, tahu-tahu dia putar jadi nonton YouTube katanya. Ya udah, tinggal panggil kokonya datang. Itu, tapi Lause nggak bilang anak Lause itu orang kasih. Orang kasih ini kalau di bahasa Inggrisnya itu ahli nujum atau astrologer. Astrologer itu yang ngerti bintang, ngerti ini. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pengiri, suka nuduh dan dia nggak tahu dia lihatnya di mana. Tukang nuduh, suka cari hal. Jangan jadi mereka ya, jangan jadi salah satu dari mereka. Kalau pernah lakukan, ya udah jangan melakukan lagi. Oke, ini yang ke-8, ahli astrologer ini. Terus kita baca lagi di ayat 9 sampai 12. Perhatikan ya, cara mereka menghasut raja, mengadu ke raja. Matthew boleh bacain ayat 9 sampai 12. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekal hidup Tuanku. Tuanku Raja telah menurunkan kitab bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling,
cara mereka ngomong? Bos. Kayak ada kalau lagi ngadu sama bos ini bos. Kan bos ada perintah ini kayak begini, bahwa kalau ini bos udah bikin nih bagus banget ya, bos bikin begini. Terus habis itu bos keluarkan perintah kan, kalau misalnya waktu musik dimainkan terus orang-orang harus langsung sujud menyembah nih. Perhatikan cara mereka ngomong, mereka ulangi apa yang diinginkan. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang memang suka nyari hal, ya jangan jadi salah satu dari itu. Nah, mereka adalah orang-orang yang mau orang lain dihukum, ya. Jadi ini yang berlaku sampai akhirnya kita masuk ke ayat 13 dan 14. Akhirnya raja memanggil Gaby, boleh bacain di ayat 13 sama 14. Sesudah itu, Nabi Elisa mendengarkan layanan yang dalam bawah sedang. Dan Abednego berada sebelah orang-orang itu di dalam menghadap raja. Berkatalah Nabi Elisa kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah batu emas yang diberikan itu? Oke. Rajanya juga baik, rajanya masih baik nih, bosnya lagi baik-baik, cuma ngomong, kalian bertiga katanya lu nggak nyembah, waktu musik dimainkan kalian nggak nyembah, kok berani ya kalian ya? Pernah nggak ngalamin kayak begini? Kalian sudah lakukan sesuatu yang benar, kalian nggak nyontek di sekolah, kalian nggak ngapa-ngapain yang salah, kalian melakukan hal yang benar, tapi masih diadu sama orang, dan akhirnya kamu dilaporkan, akhirnya mengalami satu penghukuman. Sering nggak dilakukan begitu? Kalian sudah berusaha yang terbaik, nggak nyontek, nggak bikin curang. Akhirnya tempat kuliah, kampus yang kalian inginkan, kalian nggak bisa capai. Ataupun kalian sudah interview dengan baik, nanti mau cari kerjaan, semuanya nggak dapat, kalian udah jawab dengan jujur, semuanya kalian beresin dengan baik, tanpa berlaku curang, tapi kalian tetap nggak dapat, ataupun malah difitnah macam-macam. Pernah ngalamin hal begini? Kalau saya dulu sering, kalau tiba-tiba di sekolah itu langsung pilih untuk nggak ikut, tiba-tiba dituduh macam-macam karena nggak ikutin keramaian. Oke, jadi ini yang terjadi di dalam kita perlu belajar supaya kita sendiri itu nggak terpengaruh dengan hal begini. Karena sewaktu kita lakukan hal yang benar, berbahagialah kalian, banggalah kalian kalau kalian lakukan hal yang benar dan dihukum. Oke? Karena kalian lakukan yang benar. Kalau kalian lakukan hal yang curang terus kalian dapat sesuatu yang kemudian lebih baik daripada orang lain, berhati-hatilah karena itu gak bakal lama. Oke? Kita lanjutin ya. Jadi di ayat 13-14, kemudian di ayat ke-15 ada ancaman terhadap keyakinan mereka. Apa yang terjadi di ayat ke-15? Hakim boleh bacain, Hakim yang kencang nih. Jangan ngomong gajah ya. Ayat ke-15 nih, ada gajah tak di dalam? Ditanyakan, kalau ya kamu nggak nyembah, ini ancaman nih, ancaman. Kalau kalian nggak ngaku nih, kalian nggak nyembah, kalian tunggu ya. Itu lagi ditakut-takutin sekarang. Jadi lagi mempertanyakan tentang imannya mereka. Kalau benar kalian sekuat itu, kalian nggak mau nyembah, ayo siap-siap ke perapian, ya. Nah, perapian ini kalian jangan pikir kalian pernah ada yang pernah kebakar sama api nggak? Pernah? Hakim pernah kebakar sama api? Nggak ya, jangan coba-coba. Kalau yang begini aja udah kerasa panasnya, oke? Dikatakan di ayat 17 kalau kalian baca seterusnya, raja itu memanaskannya berapa kali? 7 kali. 7 kali itu sepanas apa? Rasul juga nggak tahu. Kalau Pak Devi di pik itu kita biasa bakar ikan ya, bakar ikan pakai api itu dan 7 kali lebih panas daripada itu. Ya, sepanas apa? Orang-orang yang ngangkat saat Sadrak, Mesak dan Abednego sebelum mereka kan mereka diikat nih sebelum dibuang nih. Bahkan orang-orang yang ngangkat dia sebelum kena masuk ke sana udah kebakar duluan, udah mati. Bayangkan sepanas apa? Oke, di ayat 22 itu dikatakan itu sepanas itu. Tapi ini yang dikatakan bahwa ancaman terhadap imannya mereka itu disampaikan oleh raja.
kamu lakukan? Kira-kira, jujur aja, kompromi nggak? Kalau Lause ya, kita baca di ayat 16. Siapa yang belum? Lisa, baca ayat 16, Lisa. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada Sadrak, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya kami menjawab Tuhan terhadap hal ini. Bayangkan kalimat yang mereka sampaikan. Kalian mungkin nggak kebayang. Pak Devi kebayang nggak kalau misalnya ada pimpinan yang tinggi ini di dalam presiden bilang, "Lu kalau nggak nyembah ini nih, nggak lakukan hal begini, siap-siap masuk penjara." Terus yang Pak Devi lakukan adalah begini, "Sorry ya Pak, saya nggak perlu menjawab Bapak soal begini. Saya ada iman saya sendiri, saya ada kepercayaan saya mau hidup jujur, saya mau hidup benar, saya nggak perlu didikte sama Tuanku." Itu yang dijawab sama mereka. Mereka bertiga jawabnya sama. Kita perlu ingat begini, kita nggak perlu bela diri sendiri kalau kita benar. Ya, kalau kalian melakukan sesuatu yang benar, kadang-kadang diam aja. Diam. Nggak hanya Tuhan bakal berperang buat kita, ya. Tuhan bakal berperang buat kita, tapi ini pertanyaan tentang iman. Oke, pertanyaan tentang iman. Kalau seseorang minta kalian untuk renounce itu apa ya bahasa Indonesia ya? Renounce itu menyangkal iman kalian, dan kalian tahu bahwa nggak mungkin saya akan lakukan. Apakah kalian bakal seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini? Atau kalian bakal gini, Sadrak, Mesak, Abednego ini kan ceritanya mereka itu di negara mereka tuh sudah runtuh waktu zaman Yehuda di utara dan selatan pecah. Habis itu yang terjadi adalah Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu membawa semua yang pintar-pintar itu tuh masuk, tapi mereka menjajah. Orang Israel lagi dijajah nih, dibawalah ke Babel. Terus dia bisa bilang gini, ya udahlah, Tuhan tahu ya hati saya ya. Ya ini ceritanya doang. Kalau langsung kira-kira, Tuhan, gua udah dibawa jauh-jauh nih, nggak ada papa mama. Udahlah, nggak apa-apa lah, ikutin mereka aja, pokoknya nyembah dikit kan nggak apa-apa kan. Yang penting Tuhan tahu dah isi hati saya. Pernah nggak kepikiran gitu? Sering kita lakukan begitu, ya kan? Langsung dulu pernah waktu sudah menerima Yesus, kan kita nggak boleh pegang hiu, bakar-bakar lagi kan. Terus langsung sampai ke satu pemakaman, ada satu orang meninggal, langsung disuruh, kalau kamu nggak akan nyembah, bakal marah nih semua nih, kakek nenek paman-paman semua bakal marahin. Ya sudah, langsung bilang, ya udahlah, yang penting Tuhan tahu isi hati saya lah, saya pegang ini. Habis itu saya sembah. Habis setelah itu beberapa orang datangin saya yang saat teman seiman dibilang, kalau kamu kayak begitu, kamu berarti menyangkal iman kamu. Bisa, kamu lebih teguh lagi nggak apa-apa. Mungkin mereka bakal marah, iya. Tapi kamu nggak takut Tuhan marah. Kamu lebih takut Tuhan marah atau siapa marah nih jadinya? Pertanyaan itu doang udah membuat Lause itu, iya ya. Kalau manusia marah biasa aja, tapi jangan sampai Tuhan marah. Oke, kan banyak nih yang dia lakukan. Terus habis itu mereka sebenarnya bukan cuma budak, mereka tuh diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Kalau kalian balik 1-2 nanti pulang baca Daniel 1, Daniel 2. Daniel itu yang dibilang tuh dia cuma makan sayur tapi badannya sehat. Siapa di sini makan cuma sayur? Makan cuma sayur, badannya sehat kan? Jadi Daniel ini ditantang, pokoknya kamu nggak usah, saya nggak mau nyentuh makanan raja, saya nggak mau nyentuh anggur, saya nggak mau nyentuh ini, saya cuma mau makan sayur. Tapi kalau kamu nanti loyo, lemah, saya yang dibunuh nanti sama raja, dia bilang. Oh enggak, tenang aja, saya bakal lebih sehat dari mereka. Itu Daniel 1. Daniel 2 itu kemudian menerjemahkan mimpinya raja, itu Daniel. Ya nanti setelah itu banyak cerita-ceritanya tentang dia mentranslate mimpi-mimpi raja, dan akhirnya mereka diangkat tinggi oleh raja. Mereka itu bukan budak, mereka itu administrator kayak bupati di kotanya masing-masing. Resikonya tinggi nggak kalau dia melawan raja? Ada yang di sini udah pernah jadi bupati? Kalau kalian sudah masuk dalam posisi tinggi begini, resikonya lebih banyak lagi. Sudah jadi pemimpin di dalam satu perusahaan, tiba-tiba kamu diminta melakukan sesuatu yang salah, melanggar perintah Tuhan, dan kalau nggak lakukan, kalian bakal dibuang. Ya nggak, resikonya di sana. Tapi
mereka nggak menjual iman mereka untuk hal begini. Mereka nggak menjual iman mereka untuk hal-hal serece itu karena mereka tahu Tuhan mereka itu lebih gede daripada yang lain. Ya, langsung mau minta kita itu untuk bayangkan itu apa yang terjadi sama kita, bukan mereka bertiga, karena cerita ini nggak sesimpel yang ada di dalam apa yang kita baca. Tapi ketika kita dalamin, kita jadikan diri kita itu mereka, kita bakal rasakan apa yang mereka lakukan. Kalau kalian jadi mereka, apa yang kalian lakukan? Pertanyaannya nih, kalian perlu pikirkan. Nanti kalian bakal dapat kerjaan, kalian bakal bekerja, kalian bakal atau enggak beberapa dari kalian lihat kiri kanan nih, nanti kiri kanan mungkin siapa jadi presiden, mungkin jadi menteri, mungkin jadi bos-bos gede, ya kan? Minta tanda tangan dulu nih sekarang. Siapa tahu nanti gede kalau udah ketemu nih, saya udah ada tanda tangan presiden itu. Kalian bakal hadapin, kalian masih muda, nggak tahu, tapi Tuhan sudah siapkan banyak hal besar untuk kalian. Nanti waktu hal besar itu datang, gimana kalian bersikap itu yang paling penting. Ya, jangan ikut arus dunia, tapi ikutlah kemauan Tuhan. Jangan ikut apa yang orang-orang minta, tapi ikutlah apa yang Tuhan minta. Oke, ini yang dilakukan oleh 3 remaja itu di masa yang memang mereka nggak di atas. Mereka semuanya banyak ancaman, tapi mereka tetap melakukan itu. Oke, waktu dimintain sama guru kita, waktu dimintain sama pimpinan kita, waktu dimintain sama orang-orang lain untuk kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau melukai kehendak Tuhan, apa yang kita jawab? Sujud atau kita menghadapi mereka? Oke, ada yang tahu cerita bedanya bison? Bison tahu arti binatang apa ini? Ada yang pernah lihat? Tahu juga belum pernah lihat. Tahu cuma dengar cerita. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini. Bison sama sapi adalah 2 binatang yang suka berada di padang rumput. Oke? Mereka makannya apa? Daging. Makannya rumput. Makanya cari padang rumput. Biasanya di padang rumput itu, kalau kayak dulu langsung waktu ke sekolah di luar, langsung tinggalnya di tengah-tengah Amerika Serikat itu yang lembah, udara dingin dari utara Kanada itu kalau dia tiup ke bawah itu dingin banget. Sama udara panas dari selatan itu kalau tiup bareng jadi satu itu jadi apa? Badai. Ya, twister. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ada topan datang itu biasanya percampuran antara udara panas sama udara dingin jadi satu nih. Makanya muter dia. Oke? Nah, di padang rumput sering terjadi hal seperti ini. Savana namanya, padang rumput yang luas. Bison sama sapi itu bedanya begini. Waktu ada badai datang, yang dilakukan apa bison? Terjang masuk badai itu. Dia terjang masuk. Kalau yang sapi lakukan gimana? Dia lari menjauhi badai itu. Bedanya apa? Yang bakal lama di dalam badai itu yang mana? Sapi. Tebakan yang cukup itu langsung pertama tebak itu juga. Tapi semakin jadi badainya datang dari sini nih. Ya, sapi itu lihat nih. Badai datang dia makin menjauh. Makin lama larinya, makin capek enggak? Tapi badai tetap lebih cepat dari dia. Akhirnya sampailah mereka kena. Ya, bison dia tahu badai datang ke arah sini, dia tahu di sebalik badai ini ada apa? Udah cuaca yang lebih tenang setelah badai, ya nggak? Dia lari menghadapi badai itu, dia tembus dan akhirnya sapi perlu 10 jam untuk menyelesaikan badai ini, dia cuma butuh 1 jam untuk terjang badai itu. Oke, langsung mau minta kalian coba bayangin, kalian kalau lagi hadapi masalah, kalian kalau hadapi tantangan, apa yang kalian lakukan? Kita banyak yang lakukan begini, lari di samping api, ya sekeliling itu. Terus kalau ada badai kita keliling kemana-mana sembunyi di satu tempat. Kalian tahu badai itu harus kalian hadapi. Ya, banyak yang pura-pura, aduh, enggak lah, bukan. Tapi kita tahu kita harus hadapi itu. Hadapi badai itu supaya kita bisa naik kelas sebenarnya. Oke? Ada masalah-masalah kesulitan yang bakal datang di kehidupan kalian. Ada pasti. Mau itu masalah orang tua, mau itu masalah pelajaran, mau itu masalah pekerjaan, semuanya pasti datang. Hidup manusia itu nggak bakal lepas dari masalah. Tapi kalau kalian lari dari masalah itu, kalian nggak bakal bertumbuh. Jadilah kayak bison. Oke? Jadi mulai sekarang kalau ditanya nama belakang apa, nama belakang saya Abrijal Bison.
Oke, jadi seperti bison, karena itu bakal membantu kalian untuk bertumbuh menjadi lebih kuat. Langsung nggak minta kalian untuk masuk ke dalam cobaan, oke? Misalnya, wah langsung berat, langsung minta saya untuk masuk terjang nih badai-badai. Ya udah, kalau teman ngajak ke pub, ikutlah. Kalau teman ngajak ngobat, ikutlah. Kalau teman ngajak, bukan maksudnya itu. Tapi waktu masalah datang, kalian harus hadapin, jangan lari dari masalah itu. Tapi kalau cobaan yang datang, larilah jauh-jauh. Ya ikut seperti Yusuf sama Tante Potiphar. Oke, Yusuf digodain Tante Potiphar itu cobaan. Jangan tidak ladenin. Langsung bilang harus kayak bison terjang aja. Nggak begitu maksudnya. Ya, ingat ya, bison itu artinya lari ke masalah itu, selesaikan masalah itu. Jadilah lebih dewasa untuk masalah itu. Oke. Nah, kita masuk kepada inti dari firman hari ini di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Siapa membantu Wina? Membantu Losu baca 17 sama 18. Udah ayat 18. Oke, thank you Wina. Jadi kalau kalian ikutin pembacaannya, ada 3 kata yang sebenarnya langsung mau sampaikan pada kalian. Kalian boleh lupain tentang bison sapi, tapi jangan lupain 3 kata ini. Oke, kalian bisa lupain tentang apa yang langsung cerita tentang badai dan lain-lain, tapi kalian jangan lupain 3 kata ini. Cuma sebelum masuk ke 3 kata ini, kita coba baca bahasa Inggrisnya dulu. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your Majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of God or gold that you have set up. Dalam ayat ini sebenarnya tiga anak tangga nih tentang iman. Ada yang tahu arti iman itu apa? Kita sering ngomong, ayo dong punya iman, ayo dong bertumbuh dalam iman. Tapi tahu nggak arti iman itu apa? Ada yang mau coba arti iman itu apa? Bina? Percaya? Kepercayaan? Ya, itu yang kamu ngomongin. Kamu nunggu banget suaranya. Kepercayaan, iya. Iman itu salah satu dari kepercayaan kita. Sesuatu yang nggak kita lihat. Apa ada yang mau coba lagi? Iman itu apa? Percaya walaupun kita nggak melihat. Ini kata kuncinya. Jadi kalau gampang ya, iman dalam Kristen, kita percaya sama orang yang kita ikutin, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Nanti kita percaya sama satu sosok ini, Tuhan ini, bahwa kepribadiannya, dia menciptakan langit dan bumi, dia punya kehendak yang baik buat kita, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu iman, sesimpel itu. Oke? Sesimpel itu aja. Nah, ada tiga anak tangga nih kalau kita lihat dari 2 ayat ini. Yang pertama, mereka tahu bahwa Tuhan sanggup. Dia pasti udah dengar cerita tentang apa yang terjadi. Musa keluar dari ini, apa yang terjadi sebelumnya. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, Tuhan memberkati bangsa Israel. Dia udah tahu ceritanya. Dia tahu Tuhan sanggup. Habis itu Tuhan akan menyelamatkan. Itu tangga kedua tuh yang dia percaya. Dan kebanyakan orang Kristen zaman sekarang berhenti di anak tangga kedua ini. Tuhan akan menyelamatkan. Oh ya, tenang semua akan baik-baik aja kok. Itu janji yang gak alkitabiah sebenarnya. Oke, banyak kan dari kita yang dibilang tenang aja, masalah itu bakal selesai, semua akan baik-baik aja. Bener. Kamu di dunia ini, tapi di dunia ini gak akan terjadi semuanya sebaik itu gitu. Ya Tuhan gak janjikan langit selalu biru buat kita. Tapi Tuhan janjikan waktu kamu lewati masalah, aku akan bersama kamu waktu itu. Ya, kebanyakan orang Kristen itu berarti di tangga kedua ini, bahwa dia percaya Tuhan bakal selamatin, Tuhan akan selamatin. Tapi waktu Tuhan gak selamatin, apa yang terjadi? Keluar dari gereja pasti. Gak percaya Tuhan lagi, marah sama mama, gak mau ke gereja, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab. Langsung pernah mengalami seperti ini. Waktu Tuhan gak mengabulkan permintaan yang lo lakukan, buat apa? Kalau saya
sembah pakai hiyo, tiba-tiba bisa terjadi ada tiba-tiba ini. Terus kalau sekarang kayaknya enggak. Kebanyakan karena kita hanya berhenti di tangga kedua. Oke? Nah, Sadrak Mesak Abednego berhenti di tangga ketiga. Dia sampai di tangga ketiga yang dia katakan apa? 3 kata ini langsung mau kalian hafal ya. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Ini ada iman yang only if. Kalau bahasa Inggrisnya yang Sadrak Mesak Abednego katakan even if. Kamu bakal percaya sama Tuhan, kita bakal sayang sama Tuhan, kita bakal ikut pelayanan, kita bakal melayani, kita bakal kasih persembahan yang lebih kalau Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan kasih kita ujian yang bagus, kalau Tuhan memberikan pekerjaan ini, kalau orang tua saya akur, kalau bisnis orang tua saya bagus, kalau. Tapi yang dilakukan Sadrak Mesak Abednego lebih daripada itu. Kalaupun tidak, ini yang mereka percaya pada kehendak Tuhan nih. Yesus bilang, kalau bisa lepaskan saya dari semua ini, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ini yang gak gampang untuk kita lakukan. Kalau seandainya, tetapi seandainya tidak. Ya, kalian kalau mau ingat tentang apa yang disampaikan 3 kata ini, kalian harus jadi Kristen, pengikut Tuhan yang bisa ngerti 3 kata ini. Kalau ini cuma 2 ya. Tetapi seandainya tidak. Kenapa Rasul minta tadi baca bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu beda lagi dengan terjemahannya di bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris kayaknya lebih bagus. Terus, nah, langsung mau sampai pada akhir. Toxic expectation itu adalah Tuhan, kalau aku nggak diterima di kampus itu, kau gagal. Racun banget kan? Atau Tuhan, kalau dia nggak balas chat aku nih, biasanya kalau kita cek kita ini buat yang mau cari pacar, mau pacaran, pengen lagi suka sama seseorang. Kalau pernah nggak sih kalau kalian bilang Tuhan, kalau besok hujan berarti dia pacarku? Jangan bohong, pernah kan? Maksud pernah. Kalau tiba-tiba habis hujan ada pelangi berarti dia pacarku. Ya iyalah, pasti ada pelangi lah. Habis hujan. Ya enggak? Itu kan cara kita mendikte keinginan kehendak Tuhan, bukan ini. Jadi Tuhan kalau dia nggak balas chat aku nggak berharga. Tapi kalau kamu mau punya pengharapan yang sehat, harusnya kamu bilang Tuhan, ini sakit sih kalau dia nggak balas. Dia kalau nolak aku sakit sih hatinya. Kalau aku jomblo selamanya, engkau cukup lah. Gampang nggak sih ngomong gitu? Kalau ada satu orang yang kita suka, ada yang kita pengen banget, kalau lihat mukanya tuh kayaknya kupu-kupu di dada itu sama deg-degannya itu ada, nggak gampang ngomong kayak begitu. Tuhan, kalau aku nggak diterima di kampus itu kau gagal. Kalau yang mau pengharapan yang sehat ini, Tuhan, aku mau kampus itu, tapi jika enggak, kau tetap baik. Aku percaya sama rencana. Ya, beberapa dari kalian sudah bakal lulus, sudah ada Oliver, ada Nessa, siapa lagi yang di sini kelas 12 sudah selesai. Sedih dengarnya udah mau ditinggalkan, udah mau meninggalkan hal ini, tapi Rasul percaya akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam ini akan bakal pakai kalian dengan luar biasa. Oke? Yang ketiga, Tuhan sembuhkan kegelisahanku atau aku nggak bisa ikut engkau. Sering kita ngomong gitu, Tuhan, gua nih masih gusar, masih khawatir, masih ini. Kalau Tuhan nggak sembuhkan, udahlah, gua gimana cara ikutnya Tuhan? Kalau dengan kayak begini, gua nggak bisa melayani. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tapi jika aku bergumul dengan diri bertahun-tahun, aku tetap nggak akan sujud pada ketakutan. Oke? Banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama. Apakah dengan karakter saya ini bakal bisa melayani Tuhan dengan baik atau enggak? Itu pertanyaan yang sehat, pertanyaan yang bagus yang kalian sadarkan diri kalian. Tapi ingat bahwa apapun yang terjadi, jangan takut jangan sujud sama ketakutan itu. Ini yang tadi Rasul bilang, toksik itu jadi kalau Tuhan nggak lakukan, Tuhan jahat, Tuhan nggak baik. Tapi yang harus kita ingat adalah even if. Tetapi seandainya tidak. Oke, coba dipikirkan lagi, dibayangkan lagi. Oke, kita baca di ayat 2
ayat terakhir, 3 ayat terakhir 26, 27, 28. Maksud bacain buat kalian dengar ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Oke, ini langsung mau sampaikan. Kadang-kadang Tuhan gak bakal selamatin kita dari api, ya. Kalian dengar ini, Tuhan kadang-kadang gak selamatin kita dari api, tapi Tuhan menyelamatkan kita di dalam api. Ngerti bedanya? Tuhan mengizinkan api itu terjadi. Mungkin perapian kalian itu masalah-masalah yang Tuhan izinkan kalian rasakan. Orang tua sakit, ada kehilangan orang tua, itu perapiannya kalian. Gagal di sini, gagal masuk ke kuliah, gagal ini, gagal itu, orang tua tetap gak akur. Itu perapian yang kalian alami. Tuhan biasanya gak bakal lepasin kalian dari semua masalah itu, tapi Tuhan akan melepaskan kalian sewaktu kalian beriman dan masuk ke dalam perapian itu. Ngerti maksudnya? Sadrak, Mesak, Abednego dia nggak cari alasan, mereka nggak bikin alasan bahwa Tuhan iyalah, Tuhan ngerti lah, pokoknya saya bebas, habis itu saya bakal ngelayanin Tuhan semampu mungkin deh. Sering kan kita ngomong kayak gitu. Yang penting saya nggak lewatin masalah ini. Ini iman yang cetek. Iman yang kalian mau adalah iman 3 orang ini, iman 3 remaja Israel yang diancam dengan api-api dan benar-benar masuk ke dalam api itu dan keluar. Lihat ya, dia bilang nggak ada bau asap. Kalian pernah makan cakalang susu? Bau asap. Aku paling suka kalau ada makanan yang bau asap. Ada yang itu bau asap dibakar. Kalau kalian masuk ke restoran yang harus masak sendiri, keluar pasti bau asap. Jangankan dibakar api, kena asap aja bau. Ini dibilang tuh nggak ada bau asap sama sekali pun. Ini iman yang kita perlu. Ya artinya apa jangka panjang? Ingat, kalian sudah diselamatkan dari neraka. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Kalau selama kalian hidup, antara kalian sehat atau kalian sakit. Ya, kalau kalian sakit mungkin antara sembuh atau enggak. Kalau nggak sembuh ya paling mati. Kalau mati, antara masuk neraka atau masuk surga, ya nggak? Nah, yang paling penting masuk surganya sudah dijamin, sudah aman. Terus tinggal kita lakukan, ya udah tinggal taat sama Tuhan selama hidup ini. Karena masalah yang utama sudah beres. Ngerti ya? Alkitab penuh dengan cerita orang-orang begini, bahwa orang-orang yang ikut Tuhan gak semuanya tuh hidupnya enak, enggak. 12 rasul itu mati dianiaya, mati disalib. Setan, iblis, fungsinya cuma satu, menjauhkan kita dari Tuhan. Dia gak bakal bikin kalian menderita, dia bakal bikin hidup kalian enak seenak mungkin. Kalian tahu Gunung Kawi? Tahu? Kenapa orang pergi Gunung Kawi? Pak Devi, orang ke Gunung Kawi ngapain biasanya? Minta wangsit ya. Minta wangsit. Mereka langsung pernah ngalamin ini. Kalau kita di kapal, biasanya tuh hasil yang bagus ini kadang-kadang ABK-nya kadang-kadang 1 tahun ada yang mati 1 di laut, ada yang mati 1. Masih baru sadar saat itu bahwa kaptennya itu sewaktu pulang mereka ke Gunung Kawi minta berkat. Minta berkatnya berkat dalam hasil ya. Setan bisa berikan itu. Setan bisa kasih kalian kekayaan. Setan bisa berikan kalian segala yang kalian mau, bisa. Tapi itu akan membawa kalian ke kebinasaan. Jadi ingat, apapun yang bagus di dunia ini nggak selamanya bagus untuk Tuhan. Ikutlah Tuhan. Tuhan kadang bisa berkati orang, kalian jadi banyak pendapatan, ya. Tapi kan bisa salurkan berkat itu kembali ke banyak orang. Oke, itu yang Tuhan mau. Jadi kalau misalnya kalian keluar dari sini, maksud cuma mau kalian ingat bahwa Tuhan tak pernah janji untuk melepaskan kita dari segala masalah. Kalian bakal ngalamin masalah-masalah itu. Tapi waktu kalian lewatin masalah-masalah itu, kalian keluar menjadi orang yang lebih dewasa. Langsung bersyukur ya, 20 tahun lebih lalu itu langsung masuk ke satu perkumpulan seperti ini, langsung terima Yesus sebagai juru selamat.
Hasil semenjak itu hidup Lawson, pandangan hidup Lawson itu berubah total. Nggak lagi cari tentang keuangan, kekayaan, ketenaran, kepopuleran. Yang Lawson cari itu hanya hati Tuhan, hati yang berkenan. Waktu Tuhan berkenan sama kita seperti berkenan pada Daud, itu yang kita cari. Ya, jadilah seperti tiga orang ini. Dan ingat, ya, kadang-kadang Tuhan nggak keluarkan kita dari masalah itu, tapi kalian akan menjadi lebih dewasa dan kalian akan mengenal Tuhan. Oke, langsung mau minta Lisa tutup kita di dalam lagu, ya. Tapi Nesa bisa bagikan dulu poin yang nggak usah disiapkan poin buat kalian. Ini bukan jimat ya, ini bukan jimat. Tapi kalian ingat, waktu kalian lagi hadapin masalah, kalian ingat di satu sisi dikatakan toxic expectation, di sisi yang lain ditulisnya itu healthy hope. Itu langsung bikin sama Ethan yang bikin di 3D, dia desain, habis itu print 3D, terus yang ngecat itu anaknya Lawson yang kedua, Olivia. Itu bukan emas ya, itu plastik. Jadi setiap kali kalian pegang ini, ingat bahwa iman kalian jangan minta Tuhan untuk Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Kalau enggak, aku nggak akan percaya. Ya, tapi balik lagi healthy hope ini bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kau tetap bakal, aku tetap mau bersama. Langsung mau kalian tutup mata untuk dengarkan lagu ini. Bisa nyanyikan, kalau kalian hafal kalian nyanyikan. Jadikan ini sebagai respon atas firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, terkadang kami capek bersikap seolah Engkau berhutang pada kami. Kami selalu membawa sikap walaupun, dan kami membawa sikap ini Tuhan, walaupun Engkau nggak membebaskan kami dari semua perapian ini, sekalipun orang tua kami nggak berubah, sekalipun aku nggak masuk pada kampus impianku, sekalipun kesehatanku tidak berubah, kesehatan jiwaku juga tidak berubah, sekalipun aku merasa sendiri, kami tidak akan sujud pada ketakutan, kami tidak akan sujud pada kemarahan,
dan kami tidak akan menyerah karena kami tahu Kau baik pada kami. Tolong bantu kami, dampingi kami, kuatkan kami di dalam setiap perapian yang kami lewati. Dan kami mohon kami bisa punya pengharapan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari sekali lagi kita akan pujian ini. Walau gunung itu tak berdiri. Dan nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berbeda, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. iman yang aku pegang padamu. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Doa tutup dan persembahan kita telah masuk dalam. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus mengajarkan kepada kami, supaya kami bisa memiliki pribadi yang baik, yang sehat, yang kuat, yang sesuai dengan kerohanian yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jangan biarkan kami dikuasai dengan harapan-harapan yang merusak masa depan kami dan pikiran kami, tapi kami boleh dikuasai dengan hal-hal yang baik, pengharapan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Terima kasih juga untuk Rosa Ayang yang sudah menyampaikan firman kepada kami semua. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini dalam keluarganya, usaha pekerjaannya, bahkan di dalam kemajelisan dan pelayanannya, untuk selalu menjadi berkat bagi remaja dan pemuda di Manado. Tuhan yang pimpin semua. Dan kami bersyukur Tuhan untuk situasi bangsa negara kami pada saat ini yang terus berjuang Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak Presiden kami dan Wapres kami serta para menterinya untuk memajukan keadaan situasi bangsa ini dengan lebih baik lagi. Tuhan berkati situasi politik, sosial, keamanan, pendidikan dan kesehatan, dan semuanya Tuhan urapi dengan berkelimpahan, termasuk di kota Manado dan kota Bitung. Tuhan pimpin semua segala pemerintahan, masyarakat Tuhan sertai dengan berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan kami menyerahkan juga untuk ibadah kami pada hari Minggu besok, baik di Manado maupun di Bitung. Tuhan sertai semua para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan pimpin mereka semua dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memberikan juga persembahan yang Tuhan sudah berkati dalam keluarga kami melalui pekerjaan, usaha yang dikerjakan oleh orang tua kami. Tuhan yang sertai mereka semua, berkati mereka, kuatkan mereka terus untuk Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berharap Tuhan terus menolong kami, membimbing kami dengan lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Bapa di surga, dan Allah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Ada pengumuman. Oke, selamat semuanya. Puji Tuhan, Torah Project sudah selesai. Nah, malam ini kita kedatangan teman baru dari
dan umur. Nama saya Oliver, umur 18. Halo Oliver. Nah, semoga Oliver boleh senang-senang di Bitung dan kita semua menyampaikan selamat datang di Crossroad di Bitung ya. Selamat datang Oliver. Nanti teman-teman boleh kenalan dan boleh ngobrol langsung sama Oliver ya. Oke. Sampaikan terima kasih untuk klausul ayam yang sudah membawa firman Tuhan dan teman-teman yang sudah datang, terutama klausul yang membawa teman-teman dari Manado, Matthew dan Nesa, selamat datang. Dan minggu depan kita akan melaksanakan crossfit lagi hari Jumat pukul 6 sore. Teman-teman jangan lupa untuk penjemputan bisa menghubungi Klausul Megi. Oke, sebelum orang makan kita foto bersama dulu. Ayo maju. Wina, ini kamu punya, ini kamu kemarin tebak teka-teki itu sama kamu baca, simpen ya.